Babu, kerjain semua masalah kita hari ini juga. Gue gak mau tau, kan kita gak satu kelompok. Ya gue gak peduli lah, pokoknya hari ini juga lo harus selesai makalah kelas. Sama satu lagi, bagi tugas SMU sekarang. Iya dibilang gak usah ngelunjak. Sini, bagi tugas SMU sekarang. Gue mau ngelunjak ya? Lo udah mulai berada sama kita semua, ah? Ada yang pernah mengalami adegan ini? Menjadi korban, saksi, atau pelaku barangkali? Kita sama-sama tahu kalau adegan tadi adalah salah satu bentuk bullying atau perundungan. Tindakan agresif atau kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh satu atau beberapa individu terhadap orang lain yang dianggap lemah atau rentan. Sejauh mana perilaku yang bisa dikatakan bullying? Sejauh kamu mengganggu kenyamanan dan hak hidup orang lain. Bukan hanya memukul, menjambak, mendorong, atau kekerasan lainnya. Tapi saat kamu dikucilkan, dikata-katain, atau cyberbullying, pembulian lewat dunia maya, itu semua juga bisa dikatakan sebagai bullying. Menjadi korban bullying adalah pengalaman yang tentu tidak menyenangkan. Meski kita sudah tidak asing dengan kampanye anti-bullying, tetapi pada kenyataannya tingkat kasus bullying di Indonesia masih mengkhawatirkan. Koordinator Nasional JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa berdasarkan data yang dihimpun JPPI per September 2024 terjadi 293 kasus kekerasan di sekolah. Dilihat dari jumlahnya, terjadi tren kenaikan kasus kekerasan. Bahkan jumlah kasus di tahun 2024 sudah melebihi total kasus di 2023, yakni 285 kasus. Menyedihkan, lingkungan pendidikan yang sejatinya menjadi tempat bertumbuh dan menuntut ilmu malah seakan-akan menjadi panggung bagi para pelaku bullying. Apa yang bisa saya lakukan jika saya adalah korban bullying? Yang pertama, abaikan. Jika bullying yang kamu terima masih berupa verbal, seperti menyudutkan dan menghina, cobalah untuk mengabaikannya. Kenapa harus diabaikan? Karena pohon yang diberi perhatian lebih akan tumbuh dan berbuah, tetapi pohon yang tidak diberi perhatian sama sekali akan mati dengan sendirinya. Dan karena, menurut sudut pandang psikologi, para pelaku bullying adalah orang-orang yang kurang mendapat perhatian dan pengakuan dari rumahnya. Jadi dia mencari perhatian dan pengakuan-pengakuan itu dari dunia luar. Yang kedua, jangan takut berbicara dan membela diri. Pelaku bullying adalah orang-orang pengecut. Mereka membuli karena tahu korban akan selalu kalah darinya. Dan kebanyakan pelaku bullying selalu mempengaruhi orang lain agar dia memiliki kekuatan untuk lebih besar dari si korban. Maka apa yang terjadi jika korban tidak pernah melakukan perlawanan? Takut untuk bercerita kepada orang lain, mengurung diri, sampai timbul rasa rendah diri karena terus-terusan mendapat perundungan. Tentu saja, pelaku yang akan selalu menjadi pemenang. Jadi, jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying kepada pihak yang bisa membantu kita. Kepada guru, dosen, orang tua, atau pihak manapun yang berwenang. Bahkan, sekarang kita bisa dengan mudah mengisi laporan secara online di laman yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui link di bawah ini. Kurt Gustav Jung, seorang psikolog dan psikiater sekaligus pencetus psikologi analitik pernah mengatakan bahwa orang yang sehat secara mental tidak menyiksa orang lain. Umumnya mereka yang disiksa yang kemudian berubah menjadi penyiksa. Jadi, tindakan bullying adalah suatu lingkaran setan yang harus diputus dengan memiliki kesadaran diri dan mengubah pola pikir. Menyadari bahwa arti dari memanusiakan manusia adalah menghargai perbedaan dan potensi unik yang dimiliki oleh setiap orang. Serta mengubah pola pikir yang masih menganggap kekerasan sebagai bentuk kekuatan. Dan pola pikir yang masih menganggap kekurangan orang lain sebagai hiburan. Pola pikir itu harus dirubah karena kekuatan sejati datang dari menghargai orang lain dan dukungan terhadap orang lain, bukan dari menyakiti. Menghentikan pola tindakan bullying membutuhkan peran kita bersama. Jadi, ayo